warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Apa kabar ayah bunda? Kita doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak ibu dan ayah bunda di rumah, semoga kita tetap juga semangat dalam melaksanakan pembelajaran dari kita ini. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, semoga kegiatan kita ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Selesai. Gimana anak ibu semua, ayah bunda? Sudah semangat? Iya, pastinya sudah semangat ya. Nah, untuk supaya kita lebih semangat lagi, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi sama-sama ya. Anak ibu, inilah kompetensi dasar kita, materi pelajaran kita, dan tujuan pembelajaran hari ini. Anak ibu semua, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, anak ibu, di masa pandemi COVID-19 ini, anak ibu jangan lupa menjaga kesehatan, yaitu dengan memakan makanan yang bergizi seperti buah-buahan dan sayur yang banyak untuk menambah daya tahan tubuh kita. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu ada hubungannya dengan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, yaitu tentang perkembangan biakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari perkembangbiakan secara generatif. Nah, siapa yang masih ingat apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Ya, pastinya anak ibu ingat ya. Ya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan. Iya, pintar anak ibu. Dan juga menggunakan biji. Contohnya, apa anak ibu contohnya? Iya, pohon rambutan, pohon mangga, pohon jeruk, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Anak ibu mau tahu nggak apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Nah, dengarkanlah penjelasan Ibu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya, anak Ibu, jadi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tidak melalui perkawinan atau tidak menggunakan biji. Selanjutnya, anak Ibu semua, ayah bunda yang sedang menemani anak di rumah, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif itu terbagi dua. Yang pertama, secara alami, yaitu tanpa bantuan manusia. Dan yang kedua, secara buatan, yaitu butuh bantuan manusia. Vegetatif alami itu terdiri dari yang pertama, tunas, membelah diri, geragi atau stolon, spora, rizoma
atau akar rimpang atau sering juga disebut akar tinggal, fragmentasi, tunas adventif, umbi batang, dan umbi lapis. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif alami yaitu secara fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Yaitu berkembang biaknya dengan cara memotong-motong tubuhnya atau memutuskannya hingga menjadi individu baru. Contohnya Oscillatoria. Selanjutnya secara membelah diri, yaitu tumbuhan tersebut akan membelah dirinya dan setiap belahannya itu membentuk menjadi individu baru. Contohnya ganggang hijau dan ganggang biru. Wah, sungguh besar ya nak kekuasaan Allah. Allah bisa menciptakan tumbuhan berfragmentasi dan juga membelah diri. Anak ibu, selanjutnya yaitu secara tunas. Ayo, siapa yang tahu tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas? Ya, yaitu pohon pisang, pohon nanas, dan juga pohon salak. Selanjutnya anak ibu yaitu secara geragi atau stolon. Ya, contohnya apa? Ya, yaitu rumput teki. Pinter anak ibu. Selanjutnya enceng gondok, hebat. Kemudian pegagan. Dan yang terakhir yaitu pohon stroberi. Hebat anak ibu semua. Baik, selanjutnya secara umbi batang. Anak ibu, apa sajakah tumbuhan yang berkembang biak secara alami dengan umbi batang, yaitu kentang. Iya. Kemudian ubi jalar. Bagus. Selanjutnya ada talas. Pinter anak ibu semua. Kemudian secara umbi lapis. Contohnya bunga bakung, bunga tulip, bawang putih, dan bawang merah. Selanjutnya, anak ibu dan ayah bunda di rumah yaitu spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Contohnya yaitu pohon pakis, jamur, dan lumut. Berikutnya, tunas adventif. Apa itu tunas adventif? Yaitu tunas yang tumbuh di tempat selain batang. Contohnya cocor bebek, bambu, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah akar tinggal, yaitu cara perkembangan vegetatif alami tumbuhan ketika batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contohnya lengkuas, jahe, kunyit, dan lain-lain. Vegetatif buatan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baiklah anak ibu semua, setelah anak ibu mendengarkan penjelasan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, karena kita sudah mempelajari pembelajaran kita, ibu akan menguji kemampuan kamu sejauh mana kamu memahami pembelajaran kita hari ini. Yaitu ibu akan memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan tema pembelajaran kita hari ini dan tema kita juga hari ini. Nah, anak ibu, selamat bertugas dan jangan lupa setelah mengerjakan tugas, tolong kirim hasil tugasnya ke grup kita kelas 6 SD Negeri Langsarama. Selamat bekerja, semoga sukses semuanya. Anak ibu semua beserta ayah bunda yang ada di rumah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini yaitu tadi tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, seperti biasanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak
yang ada di rumah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetapi pesan ibu kepada anak ibu semua, tolong jika melaksanakan kegiatan atau aktivitas di luar, gunakanlah masker. Dan kemudian tolong jaga jarak minimal 1 meter. Dan jangan lupa sering-sering mencuci tangan. Ya anak ibu, tolong ayah bunda anaknya ditemani, diberi nasihat yang terbaik. Anak ibu semua, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter budaya baca menuju Indonesia mulia. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua, sawah hutan, gunung lautan, bersama kita membangun bangsa. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter cinta literasi menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Karakter gigih berprestasi, integritas memimpin negeri, berpikir logis dan mandiri, cerdas kreatif karena literasi. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter budaya baca menuju Indonesia mulia. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Pendidik, siswa, dan orang tua bersama memajukan literasi, bersama memajukan literasi. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karya